menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fandi Ramadan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Tuntutan mati gugur ABK Batan Fandi Ramadan divonis 5 tahun kasus 2 ton sabu. Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Fandi Ramadan dalam kasus penyelundupan hampir 2 ton sabu di Batam. Sidang pembacaan putusan berlangsung di ruang sidang utama PN Batam pada Kamis 5/3/2026. Majelis Hakim yang dipimpin Tiwik dengan anggota Douglas Napitupulu dan Randi Jastian Afandi menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 114 ayat 2, Jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fandi Ramadan dengan pidana penjara 5 tahun dikurangi masa penahanan, ujar Ketua Majelis Hakim Tiwik dalam amar putusannya. Suasana sidang sempat riuh, pengunjung sidang bereaksi saat hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara. Hakim Tiwik sempat beberapa kali meminta pengunjung untuk tenang. "Tolong ya, jangan diganggu, belum selesai ini," ujar Tiwik kepada pengunjung. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan putusan ini berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, bukti, dan keterangan terdakwa dalam persidangan. Dengan vonis itu, Fandi Ramadan terbebas dari hukuman mati seperti dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Keyakinan penasehat hukum. Menjelang sidang pembacaan putusan kasus penyelundupan hampir 2 ton sabu di Pengadilan Negeri Batam, tim penasehat hukum Fandi Ramadan menyatakan optimistis kliennya dapat dibebaskan. Penasehat hukum Fandi, Baktiar Batubara, mengatakan tidak ada persiapan khusus menjelang vonis, karena ini memang ranahnya majelis hakim. Tapi yang kita harapkan sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, itulah yang menjadi acuan hakim, ujar Baktiar Kamis 5/3/2026 di Pengadilan Negeri Batam. Menurutnya, berdasarkan keyakinan tim pembela, Fandi tidak terbukti terlibat dalam sindikat narkotika sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum. "Kami tidak melihat Fandi ini terlibat dalam sindikat narkoba. Harapan kami majelis hakim mempertimbangkan fakta persidangan sehingga Fandi dapat dibebaskan," katanya. Baktiar menilai unsur dakwaan yang diajukan jaksa tidak terbukti secara sah dalam persidangan. Karena itu, menurutnya apabila unsur tidak terpenuhi, maka terdakwa seharusnya dilepaskan. Dia harus dibuktikan sesuai dakwaan, kalau tidak terbukti seharusnya dilepaskan. Tapi tentu keputusan ada di majelis hakim setelah mempertimbangkan apa yang disampaikan jaksa dan penasehat hukum, tegasnya. Ia juga menyinggung surat tuntutan jaksa yang dinilai tidak sepenuhnya merujuk pada fakta persidangan. Sementara itu, penasehat hukum lainnya, M. Ridwan, menegaskan posisi Fandi dalam perkara tersebut hanya sebagai anak buah kapal dengan jabatan second engineer.